Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwari ilfan wa yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Bismillahi masyaallah la yasrifu khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, anak-anakku yang abah cintai, pada hari pagi ini di hari ke-15 daripada bulan Ramadan, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu pasal kedua pada bakti kepada ibu bapak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Maksudnya dan berbaktilah kalian terhadap ibu bapak kalian. Di masa hidup Nabi Muhammad SAW telah datang kepadanya seorang laki-laki meminta ikut berperang. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya. Jadi di zaman Nabi dahulu ada seorang laki-laki yang hendak berperang lawan Nabi. Jadi berperang ini kada tanggung-tanggung. Perang di zaman Nabi itu nyawa taruhannya lah. Mengkadainya nang mati, musuhnya nang mati. Nah jadi ada di zaman Nabi itu seorang laki-laki yang hendak berperang lawan Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, masih hidupkah ibu bapak engkau? Abah lawan mama masih hidup lah Nabi. Jawab laki-laki itu, iya, ujar kita dihidup masih. Maka Rasulullah SAW berkata, pergilah engkau berbakti kepada keduanya. Artinya lah, perang fisabilillah itu lebih besar berbakti kepada kedua orang tua daripada berperang fisabilillah di zaman Rasulullah itu. Jadi kenapa pahalanya kita berbakti kepada orang tua, maksudnya kedua orang tua kandung lah. Jadi supaya jangan salah paham, itu bukan berbakti kepada neneknya kan orang tua. Maksud orang tua di sini abah mama, bukan nenek kai lah. Nenek kai itu ada pulang anak sidin, yaitu abah mama kita. Ketahuilah wahai murid, adalah taat kepada ibu bapak itu wajib selama keduanya tidak menyuruh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah jalan-jalan taat kepada ibu bapak? Adalah yang demikian itu banyak. Sebahagiannya ialah duduk bersimpuh di hadapan mereka, bersimpuh di hadapan mereka, dan terlebih dahulu meminta izin kalau hendak melewati keduanya. Jangan melibas, kada tahu di bahasa jangan banyak lah, lengos di bahasa kita tuh permisi pak, permisi bah, permisi mak, selamat pagi pak, selamat pagi bu. Nah itu kan dididik di sekolahan gitu. Jadi lawan kuitan pun gitu, assalamualaikum bah, assalamualaikum mak. Nah, ya
Dan balaslah kata-kata mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Artinya jangan kasar lah. Jangan juga lemah lembut nah kayak wadam lah. Kalau Rabah mencontohkan pahamnya telah artinya lemah lembut di sini nang sekedarnya lemah lembut lah, lain lemah lembut benar lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qul lahuma qaulan karima. Maksudnya, dan bertuturlah engkau dengan kata-kata yang baik terhadap ibu bapak engkau. Maka jangan sekali-kali engkau menjawab perkataan mereka dengan kasar dan bermuka masam. Merangut ya kita lah moha. Nah, karena itu dikatakan termasuk perbuatan durhaka. Nah, dan ingatlah selalu budi baik dari ibu bapak engkau. Terlebih ibu engkau yang bersusah payah melahirkan engkau. Nah, jadi waktu Mama Ikam hendak melahirkan, itulah terkadang Abah tuh mengantuk, disuruh mencari bidan. Nah itu perjuangannya tuh kujuk ya lokal kuitan mencari bidan. Dan memelihara engkau hingga besar. Maka doakanlah ibu bapak engkau setiap waktu. Lebih istimewa lagi sehabis setiap sembahyang seperti Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Bang Bombay Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bombay. Allahumma firli Ina nyaringi Allahumma ighfir lana Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana Angkat shaghira. tangannya nih. Ulang 3 kali. Allahumma fir Dengan bahu angkatnya dengan bahu tangannya. walidayna warhamhuma Allahumma ighfir lana Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. lagi. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wah, artinya wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku dan berilah keduanya rahmat sebagaimana keduanya telah memelihara aku sejak kecil, dan berilah keampunan terhadap orang-orang yang beriman wali jamil muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, dengan karunia Engkau wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali engkau menyakiti hati ibu bapak engkau itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jadi kan yang ini ngarannya kias lah di Quran ini mengucapkan ini aja, memukul kada boleh, itu terpakai kias ngarannya. Sedangkan uff aja kada boleh apalagi memukul lah. Dan jangan engkau mengata kepada keduanya, dan jangan engkau sanggah keduanya. Maka sangat dilarang memaki dan memukul mereka, karena yang demikian itu adalah perbuatan durhaka. Nah jadi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Reda Allah Subhanahu wa taala itu terletak di kedua orang tua. Reda Allah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Nah, jadi contoh yang nyata yaitu seperti maling kundang. Nah, yang di apa tuh namanya tuh? Yang dimurkai oleh ibunya, maka menjadi batullah maling kundang tadi. Jadi ketika ibunya itu mengutuk maling kundang, Allah Subhanahu wa taala pun merespon kepada doa ibu maling kundang tadi. Akhirnya maling kundang menjadi batu. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kayak itu ya Allah. Nauzubillah min dzalik ya Allah, jangan sampai kayak itu. Nah, jadi maling kundang itu adalah contoh yang nyata bagi seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya.
Nah, jadi di bulan Ramadan ini lah apabila mama abah kita yang sudah tua-tua tulah yang masih hidup lah itu kada perlu ditakuni pian ada baras kah ada minyak lamak kada perlu elangi rumah abah mama kita lah langsung lihati ke dapur apabila inya kadada gula tukarakan gula sidin apabila kadada baras tukarakan baras sidin. Nah itu jadi jangan salah ditakuni kedusah untuk bulan Ramadan nih jadi langsung aja ke dapur tuh bawakan iwak bawakan gula bawakan baras setelah itu kisah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tiap-tiap orang yang durhaka itu mengalami kesusahan dunia dan akhirat. Nah jadi balasan bagi anak yang durhaka itu di dunia pun ia dapat kada mahadangi mati bang. Jadi in ahsantum palah apabila ikam berbuat baik maka kebaikan itu pun kembali kepada ikam. Apa-apa yang ikam tanam ikam berbakti kepada kedua orang tua ikam. Insya Allah anak ikam pun berbakti kepada ikam juga. Dan di zaman yang telah lalu ada seorang bernama Kan'an. Kan'an ini anak siapa? Anak Nabi. Ingatlah siapa? Nah, anak Nabi Nuh. Telah rusak dan binasa sebab durhaka kepada ibunya. Kan'an. Maka taatilah benar-benar ibu bapak engkau itu niscaya engkau akan berbahagia di dunia dan akhirat. Nah jadi mudah-mudahan kita lah menjadi anak yang berbakti lah kita doakan mama abah kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa sidin baik itu dosa zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita tergolong dari anak-anak yang berbakti. Jadi didoakan kuitan tuh teh sebab doa anak yang saleh itu tidak putus ya lah. Nah, wawaladin sholihin yad'ulah. Nah mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.